ngaji itu minal mahdi ilal lahdi. Boleh berhenti kuliah, boleh berhenti sekolah, tapi tidak boleh berhenti ngaji. Jadi mungkin Anda salah paham pengertian ngaji saya itu adalah belajar. Jadi boleh berhenti sekolah tapi tidak boleh berhenti belajar. Minal mahdi ilal lahdi, sampai mati. Kalau berhenti ya, gampang lupa. Yang ketiga, jawaban yang ketiga adalah dari awal pembicaraan saya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Orang pandai pun kalau sudah tergoda mencintai dunia berlebih-lebihan, dia akan lupa segalanya. Meskipun sudah kaya masih ngerampok duitnya rakyat, itu karena senangnya dunia berlebih-lebihan. Memang banyak yang tidak tahu maknanya Gus, tidak tahu. Ini tadi juga tanya Gus itu apa ya? Loh sudah ngundang orang kok nggak ngerti maknanya itu gimana? Saya kan kadang-kadang heran sama orang Indonesia ini. Sudah menyimpulkan, sudah memvonis tapi nggak tahu masalahnya. Sampai kan sudah memvonis saya Gus, manggil Gus, kok nggak tahu maknanya? Siapa yang ingin dunia harus ngaji. Siapa yang kepingin akhirat harus ngaji. Siapa yang kepingin dunia akhirat harus ngaji. Ini orang kesusu. Belum ngaji sudah terlanjur dipanggil ustadz sama kiri kanan. Akhirnya maghrur, istilahnya Imam Ghazali, maghrur. Sekarang banyak orang maghrur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan saya hormati Gus Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia, Mbak Rosyana Silalahi, Pak Rektor dan segenap sivitas akademika UIN Sunan Ampel, para tamu undangan, sesepuh bini sepuh teristimewa, anak-anakku mahasiswa, mahasiswi UINSA yang saya cintai. Sebelum saya melaksanakan perintah Menteri Agama, terlebih dahulu saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya telah diperkenankan untuk sowan di kawasan intelektual ini, kawasan pendidikan tinggi ini, karena di antara sekian banyaknya orang ini saya termasuk orang yang tidak berpendidikan sebetulnya. Artinya saya tidak pernah sekolah. Pernah sekolah sebentar sampai sanawiyah kelas 1. Habis itu sudah tidak pernah. Jadi saya itu tidak seperti Pak Lukman, Pak Abdul A'la, ngerti nasionalisme itu apa. Saya tidak tahu. Isme itu tidak tahu. Saya tidak ngomong di sini saja. Kemarin ketika saya menerima anugerah Yaptiam Hin Award itu, saya juga mengatakan saya ini orang kampung, guru saya orang kampung, saya tidak tahu yang namanya nasionalisme, tidak tahu yang namanya HAM yang konon ide dari Barat abad ke-17. Yang ngerti saya tahunya belakangan saja diberitahu orang-orang ya. Cuma guru-guru saya mengatakan kepada saya sederhana saja, Indonesia ini rumahmu. Gitu aja. Indonesia ini rumahmu, jaga, rawat. Ismu kan dari Barat, saya tidak tahu. Saya dari Pondokan, intelek Kendilen. Jadi saya diajari tentang Indonesia, ya begitu itu. Indonesia rumahmu, titik. Jaga, rawat. Kalau orang Indonesia kok ngelempari rumahnya sendiri. Ada orang melempari rumahnya sendiri. Itu pasti udelik walik. Jadi ya sesederhana itulah. Ini rumahmu,
kata guru saya, kiai saya di kampung, ini rumahmu, tempat kamu dilahirkan, tempat kamu bersujud, tempat engkau menghirup udaranya, tempat engkau nanti insya Allah akan dikebumikan di tanah ini. Ini rumah kita, jagalah. Maka Anda boleh melihat kiai-kiai pesantren dari mulai Mbah Khalil Bangkalan, Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, seterusnya. Kiai-kiai pesantren itu berbicara agama dengan Indonesia satu kali pernapas. Karena ini rumahnya. Jadi tidak perlu. Kalau saya kok diundang untuk seminar tentang kebangsaan, itu ya saya merasa aneh. Loh, kok saya orang sini kok? Saya bangsa Indonesia kok diajak bahas bangsa Indonesia itu gimana? Emangnya saya Londo? Indonesia. Itu saja. Jadi sudah cukup ini jawaban. Mau apa lagi? Kalau saya mau jujur, Anda boleh lihat saya mempunyai kurang lebih 9 buku puisi saya yang merekam situasi Indonesia ini sejak zaman Pak Harto sampai sekarang. Anda pernah membaca tulisan di bokongnya truk itu yang ada gambarnya Pak Harto mesem, piye enak zamanku toh? Saya sambil baca itu saya mengatakan, ya tentu saja Mbah, enak zaman sampean. Dulu Soehartonya cuma sampean tok, sekarang hampir seluruh Indonesia Soeharto semua. Karena sampean terlalu lama mendidik orang Indonesia. Pendidikan sampean itu model Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu kalau mendidik, kalau mengajar, kalau dakwah itu dicontohkan dirinya sendiri. Kanjeng Nabi ndhawuhi kita sholat, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti aku. Kanjeng Nabi menyuruh haji, khudhu anni manasikakum. Kanjeng Nabi menyuruh menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Dimulai dari beliau menghormati yang tua, menyayangi yang muda. Beliau menyuruh kita menghormati tetangga, beliau mendahului untuk baik dengan tetangga dan seterusnya dan seterusnya. Ketika banyak kiai dan ustadz tidak melakukan hal yang sama seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dilalah kersane Gusti Allah Pak Harto yang melaksanakan metodenya Kanjeng Nabi. Pak Harto mengajak kita kaya, dicontohi diri sendiri. Sehingga semua orang Indonesia ngaku tidak ngaku sampai sekarang ini senang menjadi orang kaya semua. Dan orang di Indonesia ini orang yang paling dihormati adalah orang yang kaya. Maka jadilah kamu orang kaya supaya dihormati. Orang gede-gede menghormati orang kaya, termasuk hakim segala macam. Saya kalau ngomong begini mungkin masih ada orang-orang yang dulu pada zaman Pak Harto memang hidupnya enak. Karena kebetulan nasibnya baik, dekat dengan Golkar misalnya. Ya saya mohon maaf, saya akan, karena ditanya sama menteri, masa saya berani nolak. Jadi saya ingin mengatakan dari versi saya, versi Anda lain silahkan. Kita di negara demokrasi bebas menyatakan pendapat. Menurut saya didikan Pak Harto 32 tahun. Sampean bayangkan, sampean menjadi profesor itu berapa tahun? Baru 7 tahun mungkin. 7. Ya. Sampai jadi menteri berapa tahun? 7 tahun profesor, doktor, rektor UIN. Saya ngaji di pondok cuma 7 tahun. Disebut Al-Mukarram.
Sampean bayangkan bangsa Indonesia ini ngaji kepada Pak Harto 32 tahun dengan metode Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Nggak bisa reformasi sampai kiamat kurang 2 hari akan sulit dilaksanakan kalau kita tidak memecahkan akar masalahnya dengan berani dan bebas merdeka. Orang-orang tua kami, guru-guru sederhana kami di pesantren mengajarkan kepada saya, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Sumber kekeliruan, sumber malapetaka itu adalah senang dunia yang berlebih-lebihan. Dan itu kita 32 tahun dididik untuk menyintai dunia yang berlebih-lebihan. Anda lihat orang Indonesia sama orang Indonesia berkelahi, orang Islam dengan orang Islam, kok orang Islam sama orang Islam, orang NU dengan NU berkelahi. Kira-kira urusan apa itu? Apa rebutan surga? Maka kalau kita tidak mau membalik reformasi itu, ini harus dicopot dulu kepala kita, diganti kepala baru. Tidak bisa. Kepala kita itu sudah kepala yang sudah malakah. Orang yang ngaji di pesantren itu kalau sudah 7 tahun mempelajari nahwu sorof misalnya, itu sudah malakah. Kalau ada orang mengatakan ja'a Zaidan, keliru. Loh, kok keliru? Bednya mana? Kok idahnya apa? Tidak usah bed-bedan, tidak usah kok idah. Di telingaku tidak enak. Ini malakah. Ilmu yang sudah malakah itu sudah tidak. Seperti kiai-kiai itu kalau pidato jarang dalil, jarang. Jadi titenane kalau orang kok pidato kok banyak dalil, itu berarti ustadz. Ini yang mic penyanyi ya ini. Oh ya. Saya ini santri tidak ngerti, jadi rupanya harus begini nih. Kamu nggak bilang tadi. Jadi apa namanya? Lali ngatain ini. Jadi malaka. Sudah malaka. Kita itu malaka. Seneng dunia itu kita tidak pakai mikir. Seorang mudin itu akronim sebetulnya dari imamuddin. Imamuddin. Mudin itu adalah pemimpin agama di desa. Namanya mudin. Itu kalau diundang orang kaya, tahlilnya sampai 1000. Kalau yang undang orang melarat langsung dongo. Itu tidak mikir, itu malaka. Di bawah sadarnya ini amplop sing ketok itu. Dan ini makanya tadi ada pertanyaan, kenapa dulu kita begini, sekarang begini? Nah, gimana? Sudah ngalim semua. Ibarat ngaji itu ngalim semua kita ini. Ngaji sama Pak Harto ngalim dan ngamil sudah. Bukan hanya ngalim, ngamil. Sudah ngamal ilmunya. Sekarang sampai saya tawarin ganjaran 5 truk dengan 500.000, milih mana? 500.000 apa ganjaran 5 truk? 500.000. Malah kalau sekarang orang kedua-duanya begitu. Bukan hanya senang bondo, serakah pisan. Itu pendapat saya. Jadi saya melihatnya dari situ. Sumber malapetakannya kalau kita tidak bisa zuhud seperti pendahulu-pendahulu kita, minimal kita hidup sederhana. Itu saja yang saya gaungkan selama ini dan itu pun tidak banyak yang mau. Tidak punya follower saya. Padahal di Twitter follower saya itu 1.700.000 lebih. Jadi kalau mengajak sederhana ini kan harus dimulai dari saya. Saya baru mengajak orang sederhana. Ada fan saya yang kasih saya Alphard.
Wah ini gak sederhana lagi. Istilahnya bil barokah saya, ini bil barokah Kiai. Angel, sederhana, sederhana. Sudah terlanjur. Dulu ndak ada Kiai naik Alphard itu ndak ada. Kiai paling tinggi Dokar itu. Sekarang malu. Apalagi kok Kiai Gusnya saja. Tadi singgung-singgung Gus tadi. Jadi memang banyak yang ndak tahu maknanya Gus, ndak tahu. Ini tadi juga tanya Gus itu apa ya. Loh sudah ngundang orang kok nggak ngerti maknanya itu gimana? Saya kan kadang-kadang heran sama orang Indonesia ini. Sudah menyimpulkan, sudah memvonis tapi nggak tahu masalahnya. Sampean kan sudah memvonis saya Gus, manggil Gus. Kok nggak tahu maknanya? Gus itu maknanya ini untuk yang orang Batak ya. Gus itu adalah anaknya Kiai yang belum pantas disebut Kiai. Meskipun gerang pongkrang kok masih belum pantas ya dipanggil Gus. Tapi ketika ada fenomena Gus Dur sama Gusmi, wah saya jadi bangga ini Gus ini. Gus itu jadi naik pangkat di atas Kiai jadi. Kalau Kiai itu masih biasa-biasa itu Kiai. Kalau sudah Gus, ini Kiai yang sudah aneh-aneh itu dari yang sudah mendekati wali lah gitu. Jadi saya kira itu Pak Menteri. Jadi menurut saya itu saya teliti dari ini kok jadi begini nih kan. Dulu itu saya pakai peci begini di Mesir, itu selalu diampirkan orang Mesir dan dipaksa saya memberikan peci saya hitam ini. Dan dia bilang, ini ada televisi, ada kulkas, ada segala macam, silahkan saya minta ganti apa silahkan. Sayangnya saya nggak punya truk ya, kalau punya truk tak jikui kabeh. Dia kepengen sekali dengan peci ini. Wah, saya bangga karena bangga saya kasihkan. Nggak usah bil balas, ambil saja. Saya bangga, kenapa? Ya, saya ingin mempunyai tanda Indonesia. Indonesia yang kami kenal sebagai masyarakat yang ramah dan seterusnya. Mereka merasakan karena di sana pernah ada tentara Garuda yang dibawa ke sana dan mereka bergaul dengan masyarakat sana dengan sopan santun, dengan ramah tamah, mereka mengingat-ingat. Ketika saya transit di Karachi, masih ada waktu dolan pakai kereta yang dibawa 4 kuda ya. Puter-puter Pak Karachi. Ngomong-ngomong saya bilang saya dari Indonesia, saya tidak boleh bayar. Kasih kesempatan saya memberi sesuatu sedikit kebaikan kepada seorang dari negeri yang saya kagumi, negeri Indonesia. Udah, itu saya kalau ke luar negeri di Saudi pun begitu. Tapi belakangan saya di Amman menunggu pesawat. Ini kebetulan ada beberapa penumpang, ada dari Perancis, ada dari Maroko dan macam-macam. Cerita tentang macam-macam. Begitu saya bilang saya dari Indonesia, semuanya pateng selentir pergi satu-satu. Ada yang pura-pura ke toilet, ada yang pergi, saya ditinggal sendirian. Saya sampai ngoco di bandara. Apa wajah saya sangar, apa bagaimana? Kenapa orang pada pergi? Dulu orang Saudi dengan orang Indonesia itu menghargai sekali karena di sana banyak kiai-kiai, banyak ulama-ulama di Indonesia. Sekarang
Di sana itu orang kedutaan nasihati saya, jangan pakai batik Gus. Kenapa? Dilecehkan orang sini. Orang sini lihat batik Indonesia ini, TKI. Jadi dunia itu luar biasa. Baik Gus. Jadi intinya adalah Indonesia ini adalah rumah kita. Dan warganya, penghuninya tentu banyak sekali, mayoritasnya beragama Islam. Nanti tentu saya akan bertanya lebih dalam, tapi saya ingin ke Mbak Rosi dulu. Ini Mbak Rosi ini kan jurnalis senior yang sangat handal, yang tentu sangat memahami peta Indonesia. Tapi saya ingin bertanya ke Mbak Rosi dari sisi yang dirasakan selama ini, karena Mbak Rosi ini kan penganut Katolik ya. Jadi apa sih yang dirasakan Indonesia belakangan ini yang mayoritasnya itu adalah umat Islam? Jadi keberagamaan bangsa kita ini seperti apa sebenarnya? Mungkin bisa sharing. Terima kasih Pak Menteri. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri terima kasih, Gus Mus terima kasih, Pak Rektor, para guru besar jajaran rektorat dan para sesepuh lainnya, terutama adik-adik kakak-kakak mahasiswa yang kece-kece dan keren-keren. Kita sebaya soalnya. Beda 1-2 tahun lah. Pak Menteri, sebelum saya menjawab Pak Menteri, izinkan saya mengamplifikasi lagi atau mengulang kembali apa yang disebut dengan Indonesia, rumah kita. Kompas TV dalam rangka pilkada, Gus, Kompas TV, Koran Kompas, dan Kompas.com telah mencanangkan Kompas Group ini sebagai rumah pilkada. Kenapa? Karena betapapun kerasnya kontestasi, seberapapun ketatnya kompetisi politik, tapi tentu tidak ada satupun yang ingin membakar rumah kita sendiri. Jadi adalah tugas kita semua untuk mengingatkan di tahun politik ini dan dalam setiap aktivitas politik. Kita boleh bersaing, kita boleh ingin menang, tapi jangan kita rusak rumah kita, rumah Indonesia. Pak Menteri menjawab itu, saya berasal dari keluarga Katolik, sejak TK sampai SMA saya di sekolah Katolik, saya masuk Universitas Indonesia. Saya selalu merasa dijaga oleh umat Muslim Indonesia. Saya tidak pernah merasa bahwa kita punya isu agama dari dulu. Berdampingan, bersama, nggak ada. Saya sebagai minoritas tidak pernah merasa terancam sedikit pun. Karena saya tahu sebagai minoritas kami tahu diri dan juga tahu yang mayoritas selalu menjaga minoritas. Jadi isu itu biasa saja. Saya ingin menceritakan pengalaman bagaimana kami bisa hidup seperti ini. Ketika saya masih kecil begitu, kan dari dulu kita hanya punya TVRI ya. Tolong jangan ditanya tahunnya. Waktu masih kecil gitu, selalu ada azan maghrib di TVRI. Ibu saya almarhum itu selalu mengatakan, termasuk besarkan mic saya, besarkan volumenya televisi itu. Ibu saya mengatakan, kita nggak tahu apa artinya, tapi saya tahu ini adalah alunan kemuliaan untuk Tuhan. Jadi kami sudah diajarkan bahwa kita hidup itu tidak sendiri, kita berbeda dan tidak ada yang salah dengan perbedaan itu. Selama kita tahu diri, kita menghargai dan menghormati perbedaan itu. Dan buat saya, nilai dalam keluarga itulah yang membuat saya memiliki dan kakak-kakak saya memiliki pemahaman seperti ini. Jadi penting sekali nilai yang ditanamkan di keluarga, Pak Menteri. Ya, terima kasih Mbak Rosi. Jadi selama ini sama sekali tidak merasakan sebagai bagian dari minoritas, begitu ya? Justru merasa dijaga oleh
Saya merasa begitu. Dan sampai sekarang, sampai saat ini seperti itu dirasakan. Ya, jadi begini, dengan era sosial media, kita mendengar banyak, oh ada begini, ada begitu. Buat saya, kita menyaring sendiri gitu. Mana sih yang benar, mana sih yang nggak benar. Buat saya begini, setiap agama pasti ada orang ngacoknya, Pak Menteri. Mau agama apapun itu. Pasti nggak mungkin apakah itu orang Kristen, apakah orang Katolik, apakah itu umat Muslim dan lain sebagainya. Karena ini kan bukan tentang agamanya, ini tentang pemeluk agamanya. Dan itu bisa saja berbeda satu sama lain. Buat saya, kalaupun ada seperti itu di sosial media, itu biasa saja. Itu tidak mengganggu pandangan saya dan penghormatan saya pada umat Muslim pada umumnya. Dan saya mau bilang begini, Indonesia adalah negara demokrasi dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Selama 20 tahun reformasi dari masa Orde Baru yang tadi diceritakan oleh Gusmus masuk ke era reformasi saat ini, kita punya banyak PR, kita punya banyak kendala. Tetapi selama 20 tahun ini, Indonesia telah membuktikan sebagai contoh masyarakat Muslim dengan sistem demokrasi yang terbaik di dunia. Dunia harus belajar dari umat Muslim Indonesia. Dan Rosi, itu membanggakan sekali. Apakah dengan demikian fenomena yang terjadi di sosial media kita belakangan ini yang seringkali kita temui ungkapan-ungkapan yang tidak pada tempatnya lah, yang terlalu hitam putih, mudah menyalahkan, bahkan atas nama agama lalu kemudian merendahkan sesamanya misalnya seperti itu sesuatu yang tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Apakah itu merepresentasikan, mewakili bangsa kita secara keseluruhan, atau itu hanya sosial media yang tidak bisa dimaknai mewakili? Jadi bagaimana itu melihatnya? Bahwa kita harus waspada, ya. Bahwa kita harus, bahwa kita tidak bisa memandang remeh, itu ya. Tapi bahwa kita harus membesar-besarkan, bahwa kita kemudian harus paranoid, menurut saya tidak. Media dalam hal ini haruslah menjadi corong untuk nilai-nilai ajaran agama yang baik dan menjadi panggung untuk ulama-ulama seperti Gusmus yang terus-menerus mengedepankan nilai-nilai Islam yang menjadi rahmat bagi semua makhluk. Ya, baik. Jadi bahwa kita harus waspada, bahwa kita harus ya tidak menganggap remeh, ya. Tapi menurut saya kita tetap harus mengedepankan yang mayoritas yang lebih baik itu, Pak Menteri. Ya. Baik, terima kasih Mbak Rosi. Saya akan beralih ke rektor kita ini. Pak A'la, apa sih sebenarnya modal utama yang kita miliki, yang harus senantiasa kita jaga agar tadi itu yang dirasakan oleh Mbak Rosi itu dirasakan oleh semua kita dan tidak ada perubahan. Kalaupun ada fenomena sosial media itu hanya fenomena permukaan saja, tapi sebenarnya di lapisan bawah, di realitas kehidupan keseharian kita, tidak hanya di perkotaan tapi juga di desa-desa, sebenarnya ikatan keindonesiaan, kebangsaan kita itu masih erat. Sebenarnya modal utama apa yang perlu kita jaga? Silakan. Izin Pak Menteri, saya belajar banyak dari Gusmus bahwa agama adalah sumber moral. Agama apapun, entah Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu, dan yang lain-lain itu mengajarkan tentang moral. Ini yang mungkin perlu dikembangkan. Apalagi di Indonesia, hasil penelitian menyebutkan orang yang paling terikat dengan agama adalah Indonesia, adalah bangsa Indonesia. Nah, kalau ini bisa dikembangkan menjadi sebagai sumber moral bahwa agama mengajarkan kebaikan, maka itu menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Ini saya melihat
Saya diajari dengan Gus Mus mungkin secara langsung saya dengar pengajian, tapi banyak dari orang tua saya hal itu. Orang tua saya mengatakan gak apa-apa, sejelek apapun rupamu, tapi satu, tolong jaga hatimu. Dan ketika saya kuliah itu yang coba dianalisis dan ternyata benar. Ya Pak Ala, tapi mengapa terkadang atau bahkan seringkali kita menemui orang berkonflik, orang bersengketa justru karena agama? Itu apa sesungguhnya yang terjadi? Mohon maaf Pak Menteri, saya melihat sejauh yang saya baca dan sejauh penelitian yang saya lakukan menunjukkan bahwa agama hanya sebagai pemicu, bukan sebagai sumber konflik. Sebenarnya konflik sebenarnya adalah kontestasi sosial, ekonomi, dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya agama hanya dijadikan alat untuk bagaimana saya berbeda dengan dia gitu loh. Ini mohon maaf kalau salah saya. Ya. Gus Mus punya pandangan atau punya pandangan khusus. Kenapa agama kok jadi sepertinya orang justru bersengketa, berkonflik atas nama agama? Ya, karena tidak ngaji ya. Orang beragama dengan semangat tanpa ngaji itu jadi masalah. Tanpa ngaji, apapun harus ngaji. Amay yurid, mohon dalil ini saya di IAIN. Siapa yang ingin dunia harus ngaji. Siapa yang kepingin akhirat harus ngaji. Siapa yang kepingin dunia akhirat harus ngaji. Ini orang kesusu. Belum ngaji sudah terlanjur dipanggil ustadz sama kiri kanan. Akhirnya maghrur, istilahnya Imam Ghazali, maghrur. Sekarang banyak orang maghrur. Orang maghrur itu karena dibombong orang. Kalau yang dibombong ini punya ilmu sedikit, dia tidak akan terbombong. Justru dia akan lebih rajin untuk ngaji. Tapi kalau pengetahuannya sempit, dia langsung hidungnya mekar, kepalanya besar, dan dia merasa besar. Jadi semangat yang berlebih-lebihan dalam beragama, tapi tanpa diimbangi oleh pemahaman yang mendalam terhadap agama, itu bisa menjadi masalah. Yang terbanyak sekarang gitu. Ada yang bertanya kepada saya, tapi kalau itu tidak benar, itu gara-gara nggak ngaji, gara-gara maghrur, orang yang bodoh, kenapa followernya banyak? Pertanyaannya begitu. Saya jawab, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Di atas langit ada langit, di atas orang yang pandai selalu ada yang lebih pandai. Demikian pula wa tahta kulli jahilin jahul. Di bawah orang yang bodoh banyak sekali yang lebih bodoh lagi. Jadi jangan heran. Dan ini ya, pendidikan harus, pengajian harus, pendidikan agama di kita ini mumpung ada menterinya sekaligus saya akan kritik itu. Itu harus ditinjau kembali. Saya sependapat dengan Pak Rektor tadi. Itu kita terlalu banyak memberi makanan ini, kurang memberi makanan kepada ini. Pendidikan kita terlalu banyak di sini. Lihat aja, namanya pendidikan agama. Itu pertanyaannya, berapa rukun sholat, berapa syaratnya wudhu. Kalau pas sudah pas, lulus sudah. Orangnya sembahyang atau enggak, wudhu atau tidak masalah. Ini harus lebih diarahkan kepada hati. Hati. Kita tidak mendidik, hanya mengajar. Mohon maaf ini. Saya ketularan rektor, sedikit mohon maaf. Sudah ketularan. Padahal saya tidak merasa bersalah. Saya malah berniat baik lah. Jadi Pak Menteri bagaimana caranya? Apakah
dikumpulkan kiai-kiai dan ahli-ahli pendidikan. Apakah pemahaman kita tentang pendidikan itu betul sudah dalam bahasa Arabnya tarbiyah itu, atau masih tetap taklim? Taklim itu pengajaran, lain dengan tarbiyah. Kalau orang dikasih informasi matematika, dia pandai matematika. Dikasih informasi biologi, tahu. Dikasih informasi fikih, dia ahli fikih. Dikasih informasi Quran, dia pandai Quran. Tapi dia Qurani kelakuannya atau tidak, itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah tarbiyah, pendidikan. Kita mengacaukan antara pendidikan. Coba sampai cari, kecuali PAUD dan taman kanak-kanak, di mana pendidikannya? Saya tanya, di mana pendidikannya? Di mana yang mengajarkan kita harus menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda? Di mana kita diajarkan menghormati manusia sebagaimana Allah berfirman, walaqad karramna bani Adam? Di mana diajarkan kepada kita untuk tasamuh, toleransi, untuk tawassud wal i'tidal, seperti yang diajarkan nabi-nabi? Ini Pak Menteri. Makasih. Saya sebenarnya ingin bertanya lagi, tapi saya arahkan ke Mbak Rosi saja. Terkait dengan pernyataan Gus Mus tadi bahwa karena ruang-ruang publik itu lebih banyak diisi oleh mereka-mereka yang kurang mengaji tadi, itu kan, sehingga lalu kemudian ya seperti yang kita rasakan belakangan ini. Nah, dari tinjauan media ini sebenarnya apa yang harus dibenahi? Apa karena yang mengaji itu kurang speak up ya, kurang speak out, kurang bicara keluar, terlalu diam, terlalu tawadhu, terlalu rendah hati, sehingga lalu kemudian ruang publik diisi oleh mereka-mereka yang belum cukup mendalam mengaji, atau karena media kurang memberikan ya akomodasi tempat kepada mereka-mereka yang memang layak untuk menjadi panutan, atau karena memang sudah terjadi perubahan bahwa memang masyarakat lebih senang yang meledak-ledak, lebih senang yang hitam putih, yang jelas, sudah tidak senang lagi dengan yang tadi itu tasamuh, toleransi, tenggang rasa dan seterusnya. Dari sisi media bagaimana ini melihatnya? Ya, media itu akan mengambil hukum pasar. Selama ibu-ibu yang ada di sini dan bapak-bapak di sini senang dengan model yang begitu, ya pasti biasanya media-media itu akan ngambil karena dijamin laris manis, penonton banyak. Itu hukumnya, hukum seperti itu. Hanya memang buat kami Pak Menteri, ada yang lebih penting daripada sekedar hukum pasar. Ada yang lebih penting daripada sekedar hukum rating dan share. Ada yang lebih penting daripada sekedar sesuatu yang bersifat langsung panggung-panggung yang sangat diminati oleh penonton. Ada yang lebih penting itu, lebih penting lagi, yaitu menjaga harmonisasi. Bagaimana kami melihat bahwa ya tadi biasanya kalau dulu kalau sekarang kita tuh harus hati-hatinya apa? Dulu ya ketika saya masalah isu agama nih kayaknya nggak terlalu diiniin deh. Kalau sekarang kenapa ya? Gampang banget tersinggung. Gampang banget. Jadi kalau bercanda memang harus hati-hati. Jadi kalau dulu kan biasanya semua sudah karena tahu tidak ada intensi untuk untuk menghina gitu. Tapi kalau sekarang apalagi dengan era sosial media begini, direkam, ya kan, dipotong sekian second, dipotong sekian detik, langsung dibilang nih menghina. Itu bahaya sekali, berbahaya sekali. Padahal kalau melihat konteksnya kita di sini ingin cari bagaimana konsensus bersama, dialog bersama. Tapi ya era seperti ini setiap orang bisa memotong apapun dan kemudian bisa menjadi persepsi yang berbeda dan kemudian nanti bisa wah omongan ini dianggap menghina dan lain sebagainya. Buat saya adalah media harus juga memiliki apa tujuan
penting dari kehadiran kita. Kalau kita lebih mementingkan rating share dan segala sesuatu yang bersifat menarik massa dan melupakan apa yang penting buat bangsa ini, ya tentu pertaruhannya luar biasa besar. Tapi ya juga mungkin saran saya buat tokoh-tokoh agama tadi yang mengedepankan itu harus memang lebih banyak share supaya kita bisa tahu harus lebih proaktif untuk mengisi karena ruang-ruang biasanya publik. kita juga nggak tahu gitu. Jadi ini membutuhkan dua pihak yang saling berinteraksi gitu. Baik, terima kasih. Kita beri applause untuk semua narasumber kita dan mungkin ada baiknya kita selingi dialog kita dengan ada musik ya. Silakan yang ingin tampil. Hadirin yang kami muliakan, pada malam yang istimewa ini, sebuah kado istimewa kita peruntukkan untuk Bapak bangsa kita, Gus Mus, penerus perjuangan Gus Dur. Sebuah lagu yang digubah dari puisi beliau. Hadirin, inilah Ahmad Mustafa Bisri dengan puisinya yang berjudul Dalam Tahiyat. Bismillah.
Basmilah, semua yang kalah. Bismillah, berbasmilah, semua yang salah. Bismillah, berbasmilah, semua yang kalah. Bismillah, berbasmilah, semua yang salah. Rasulullah Muhammad adalah pembawa ajaran damai dan penyebar kedamaian. Tapi kini Rasulullah telah tiada. Sedang wajah buruk kedoliman dan kerakusannya terus-menerus menderah tubuh kita, menusuk-nusuk jiwa kita, mencengkeram hati dan melumat-lumat lubuk batin kita, hingga serpihan-serpihan nafas kita tiada lagi menemukan jejak-jejak cahayanya. Padahal kita tak sedemikian tabah seperti Ayub yang mampu bertahan didera rasa sakit berkepanjangan. Kita pun tak selembut Isa yang mampu merajut keperingasan dengan benang cinta kasih. Lantas, adakah kita ini cuma diam berpangku tangan sementara beribu-ribu anak panah dilesatkan ke atap-atap langit yang siap mencabik-cabik generasi milenial dan membunuh generasi emas idaman? Allah, Tuhan kekasih hati, sematkan pada kami sifat kelembutan dan sikap yang tegas. Hanya kepadamu-lah kami memohon agar menjadikan kami sebagai umat yang bangun. Baik, terima kasih, kita berikan aplaus untuk grup musik Jaguar. Betul ya ini namanya. Ini seumur-umur saya baru kali ini jadi host, jadi enggak tahu. Oleh karenanya ini saatnya bagi kita untuk bisa berdialog dengan narasumber. Mungkin ada yang ingin menyampaikan pandangan-pandangan, menanggapi dari apa yang telah dipaparkan oleh Gus Mus, oleh Mbak Rosi, oleh Pak A'la. Ada di sini. Saya berikan kesempatan untuk yang putri-putri dulu, ada enggak? Kalau enggak ada silakan Mas. Bisa maju Mas ke depan. Karena di situ enggak ada mic, saya akan berikan mic ini.
Oh ada ya? Oh silakan bisa diberikan. Singkat saja untuk menyampaikan tanggapannya, silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Furkon. Saya tertarik dengan isu pendidikan yang dibawakan oleh Gusmus. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya kepada Pak Menteri Agama ya, Pak. Yang ingin saya tanyakan dari Kementerian Agama sendiri, seperti apa langkah-langkah konkret atau... Tanyanya jangan ke saya host di sini. Tanyanya ke narasumber. Oke, lanjut, enggak apa-apa, silakan. Ya, ini kan nanti biar Pak A'la yang mewakili Kementerian Agama. Silakan. Ya, yang ingin saya tanyakan berdasarkan yang Gusmus tadi sampaikan, kita kan isu pendidikan itu udah benar-benar menyebar ya di sini ya. Dari mulai bahkan ke korupsi pun, KPK pun itu juga mempermasalahkan dari isu pendidikan. Sebenarnya dimulai dari mana pendidikan ini? Pendidikan anti korupsi itu sebenarnya dimulai dari mana? Itu untuk KPK. Untuk masalah moral sendiri, kita seharusnya kan dari keagamaan, itu seharusnya sangat berperan penting dalam pendidikan moral seperti itu. Nah, sedangkan bisa kita lihat sendiri di zaman sekarang ini, para pemuda, bahkan generasi-generasi milenial, itu untuk moralnya sendiri, bisa dinilai itu menurun drastis. Ya, kenapa saya bisa bicara seperti ini? Ada kasus, kalau Pak Menteri pernah tahu itu, kemarin ada kasus yang guru dipukul oleh muridnya sampai meninggal dunia. Ya, nah itu kan adalah salah satu problem di dunia pendidikan kita. Bagaimana bisa seorang siswa memukul seorang guru? Di mana peran dunia pendidikan situ? Nah, yang saya ingin tanyakan itu langkah dari Kementerian Agama sendiri untuk kependidikan moral itu seperti apa? Baik. Ya, terima kasih. Cukup ya. Namanya siapa, Mas? Furkon. Okay. Semester berapa? Saya baru lulus. Oh, sudah lulus ya? Ya, belum wisuda tapi. Alhamdulillah sudah diwisuda. Terima kasih, Mas Furkon. Kita tampung dulu. Dari sebelah sini ada ini yang paling depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama mau tanya ke Mbak Rosi, kebetulan narasumber yang paling cantik sendiri ini. Nama saya Herman dari Fakultas Usuluddin, jurusan Akidah Filsafat Islam. Saya mau tanya untuk media mainstream. Kira-kira selama ini ada kalanya media massa mainstream itu kalah menarik dengan yang hoak-hoak gitu. Nah, artinya apa? Bahwa itu gambaran mental orang Indonesia suka yang model-model begitu. Nah, kira-kira media massa yang mainstream khususnya bagi orang yang dalam tanda petik masih waras, itu bagaimana mengatasi membanjirnya informasi? Karena di Indonesia itu ada dua yang tidak bisa dihalangi. Yang pertama itu informasi, yang kedua adalah korupsi. Terus untuk Gusmus, yang ingin saya tanyakan, sama Gus, saya juga orang desa, tapi saya bangga dengan desa. Karena ada strategi itu, sekarang sudah saatnya desa mengepung kota gitu. Nah, sesungguhnya menurut saya agama ini sudah selesai di Indonesia. Hanya tidak selesai kepada 3 hal. Pertama, kalau sudah masuk kepada kepentingan politik, kepentingan ekonomi. Dan yang ketiga adalah kepentingan-kepentingan ideologis. Nah, sehingga dari ini saya yakin Prof. A'la, Pak Rektor kita, untuk orang UIN itu tidak ada masalah sudah. Pada tingkat akademisi sudah nggak ada masalah. Tapi kepada tingkat praktisi itu baru bermasalah. Sehingga agama itu adalah komoditas yang paling empuk untuk dijadikan alat bagaimana untuk melakukan konflik. Sekian, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Herman.
Satu lagi ya, yang ujung saya, yang pakai kopiah putih, silakan maju ke depan. Belakangnya yang pakai kopiah putih itu supaya merata. Ya. Ya, dari situ saja langsung. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i dari Pasca Sarjana HTN. Yang kami saya tanyakan kepada Mbak Rosiana tentang media. Sekarang kan kita sudah tahu media itu kan dari direkturnya sudah memasuki pada ranah, apalagi sekarang masa pilkada, pilpres, punya kepentingan. Maka akan timbullah satu kepentingan. Contohnya zaman kemarin tahun pemilihan Jokowi itu kemarin kan sudah jelas. Ketika antara TV satunya dan satunya saling menonjolkan. Itu bagaimana untuk memanage seperti itu kan kepentingan. Ketika TV merah mendukung si ini, TV yang biru dukung si ini. Itu bagaimana? Kalau kadang-kadang kan memeperkan kepentingan dari direktur, dari pempunyai televisi itu sendiri. Itu yang saya tanyakan kepada Persena. Kedua, saya tanyakan kepada Al-Mukarram Gusmus tentang mengaji. Ada kalanya mahasiswa atau santri sudah mengaji, mendalami, ketika dia sudah mencapai satu keinginan atau menjadi kepala atau yang diinginkan menjadi pimpinan, itu kan dilupakan. Itu bagaimana sikap dari semua ini kan pernah menjadi santri, pernah menjadi seorang siswa, yang dimana telah dikatakan disampaikan oleh gurunya udus harus takdin dan harus mematuhi segala hal. Tetapi ketika menjadi presiden, ketika menjadi pemimpin, dia lupa. Itu apa sebabnya? Apa karena keinginan hatinya atau karena sebab dari samping-sampingnya? Itu sekarang yang terjadi di masyarakat Indonesia sekarang ini. Baik. Terima kasih. Baik. Ya. Siapa Mas namanya? Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i. Terima kasih Mas Syafi'i. Sementara cukup dulu ya. Supaya ada kesempatan waktu untuk narasumber kita menjawab sejumlah pertanyaan tadi. Monggo silahkan Gusmus dulu atau Mbak Rosi dulu atau Pak Ala. Pak Herman, betul. Memang tantangan media arus utama atau media mainstream saat ini adalah berada di persimpangan antara kompetisi dengan sosial media. Saat ini rasanya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian kalau bicara soal siapa yang baca koran, misalnya katakan siapa yang baca koran Kompas, itu mungkin rata-rata mereka yang lahir di tahun 70-an. Tahun 80-an udah mungkin sudah tidak terbiasa membaca koran. Dan itu fenomena di bumi ini. Amerika juga mengalami itu, bagaimana sosial media. Sampai ada pertanyaan, apakah jurnalisme itu masih dibutuhkan saat ini? Karena kalau sosial media mereka hanya tinggal rekam video, menulis apapun, peristiwanya mereka beritakan, klarifikasi, verifikasi belakangan. Tetapi begini, dalam hal ini sebagai media, saya mewakili Kompas TV, kami tidak boleh kalah dengan perubahan zaman. Perubahan zaman itu justru harus diantisipasi, menjadi bagian dari kami melengkapi diri, tapi tidak dengan mengalahkan prinsip-prinsip jurnalisme yang baik. Mengapa? Karena dari Kompas Gramedia sudah lebih dari setengah abad, Bapak Yaakob Utama selalu memesankan pada kami bahwa industri media adalah bisnis intelektual, adalah bisnis pengetahuan, bisnis integritas, bisnis reputasi. Itu tidak dibangun hanya 1, 2 tahun atau 3 tahun. Ada komitmen yang panjang, ada kerja keras yang juga tidak bisa singkat. Bagaimana mengantisipasi sosial media? Sosial media boleh menjadi salah satu sumber informasi. Tetapi yang disebut dengan jurnalisme yang baik adalah disiplin verifikasi. Bagaimana peristiwa itu sesungguhnya terjadi, konteksnya seperti apa,
mana yang benar, seperti apa kesaksian yang ada di lapangan. Itulah yang membuat mengapa media mainstream yang menerapkan jurnalisme yang baik tetap dibutuhkan oleh masyarakat. Pilihannya ada di tangan para jurnalis dan juga publik. Selama jurnalis lelah melakukan disiplin verifikasi, selama media lebih mementingkan kecepatan dibandingkan akurasi, maka profesi ini akan punah, diganti dengan netizen-netizen saja. Tapi kami percaya komitmen untuk memiliki tanggung jawab, memberikan pencerahan, memberikan berita yang mendidik dan merawat kemajemukan, itu adalah mengapa Kompas bisa berdiri dan bertahan lama. Dan kami juga kadang-kadang kalau kita bilang, ayo dong berita yang kenapa hoax bisa lebih dibaca? Ya karena jempol kita juga, kita lebih senang memforward atau memviralkan link-link berita-berita yang ngawur, yang gak jelas, kita forward di semua grup kita. Nanti kalau ada teman grup kita bilang, loh itu hoax loh, kan makanya aku cuma nanya. Nah, kita bisa ngelihat kualitas anggota grup kita. Dan mungkin kita sendiri bisa ikut memberikan semacam teguran bahwa semakin sering kita menerima berita seperti itu, maka kita akan berada dalam algoritma berita-berita sampah. Dibutuhkan juga kesadaran dari masyarakat jempol, masyarakat digital saat ini Pak Menteri Gusmus, mau jadi generasi jempol karena istimewa, atau generasi jempol yang hanya memanfaatkan jempolnya dan kehilangan akal sehatnya. Pilihan di teman-teman sekalian. Dukung-mendukung sedikit Pak Muhammad Syafi'i, kami beruntung di Kompas, pemilik mungkin ya sebutannya untuk owner, tidak terafiliasi oleh partai politik manapun, karenanya singkat saja Kompas akan selalu berada di tengah, independen dan dapat Anda percaya. Promosi, terima kasih. Terima kasih Mbak Rosi. Gusmus nanti biar belakangan saja gongnya. Saya beri kesempatan ke Prof. A'la untuk menjawab beberapa tadi yang disampaikan. Terima kasih Bapak Menteri. Saya tahu persis betapa komitmen Kementerian Agama secara umum dan komitmen Menteri Agama secara khusus untuk menerjemahkan pendidikan ke dalam nilai-nilai moral. Misalnya slogan Menteri Agama sekarang, Kementerian Agama mulai dari integritas, tanggung jawab dan semacamnya. Dan salah satu usaha konkret dari Kementerian Agama bagaimana tidak ada lagi STAIN, tapi harus menjadi Universitas Islam atau minimal menjadi IAIN. Ini dalam rangka supaya integrasi ilmu tidak benar-benar terjadi. Ilmu bukan hanya sekedar ilmu, kita tahu sains, tapi bagaimana nilai-nilai keilmuan, nilai-nilai akhlak mendasari itu. Bagaimana usaha Bapak Menteri Agama menjadikan madrasah menjadi pilihan pertama. Kita tahu Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menjadi rujukan pertama sama dengan PTN-PTN yang lain. Kita tahu betapa madrasah itu menjadi banyak yang lebih baik, misalnya Insan Cendikia. Kemudian di setiap UIN kita coba dengan segala terbatasan untuk mempesantrenkan mahasiswa dalam rangka menjadikan moralitas al-akhlakul karimah sebagai bagian dasar dari kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual harus berjalan sebanding di dalam visi Kementerian Agama. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, sebelum ke Gusmus sedikit menambahkan saja karena tadi ada yang menanyakan tentang gerakan anti korupsi di Kementerian Agama. Ini untuk difahami bahwa kami khususnya ibu-ibu Dharma Wanita itu sekarang sangat serius sejak 2 tahun yang lalu melakukan gerakan SPAK. Saya Perempuan Anti Korupsi. SPAK. Jadi ini alhamdulillah sudah hampir di semua wilayah, di semua provinsi Dharma Wanita melakukan pelatihan gerakan seperti ini dan juga ke semua perguruan tinggi keagamaan kita karena kita memahami betul peran yang sangat strategis dari kalangan perempuan, dari kalangan ibu-ibu. Jadi saya Perempuan Anti Korupsi bekerja sama dengan KPK, kita menggerakkan ini agar tadi integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan sebagai 5 nilai budaya kerja Kementerian Agama yang terus
dan terus kita gaungkan, itu betul-betul bisa mengejawantah dalam perilaku keseharian kita. Selanjutnya Gus Mus, monggo untuk menanggapi ada beberapa tadi dari Mas Syafi'i dan Mas Herman tadi. Saya kira pertanyaan hanya dari Mas Syafi'i tadi ya, tentang orang yang sudah menjabat lalu lupa pengajiannya tadi. Ini jawabannya bisa 3 macam jalan. Yang pertama, mungkin orangnya pelupa. Nomor 2, karena ngajinya kurang tutup. Jadi ngaji itu minal mahdi ilal lahdi. Boleh berhenti kuliah, boleh berhenti sekolah, tapi tidak boleh berhenti ngaji. Jadi mungkin Anda salah paham pengertian ngaji saya itu adalah belajar. Jadi boleh berhenti sekolah tapi tidak boleh berhenti belajar. Minal mahdi ilal lahdi, sampai mati. Kalau berhenti ya gampang lupa. Yang ketiga, jawaban yang ketiga adalah dari awal pembicaraan saya. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Orang pandai pun kalau sudah tergoda menyintai dunia berlebih-lebihan, dia akan lupa segalanya. Meskipun sudah kaya masih ngerampok duitnya rakyat, itu karena senangnya dunia berlebih-lebihan. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah, kita beri applause untuk Gus Mus. Saudara-saudara sekalian, sekarang sudah jam 22 lebih. Ini mau sampai jam berapa kita ini? Ya? Sampai subuh? Iya. Kuat sampai subuh ini. Narasumbernya yang nggak kuat, apalagi hostnya. Iya, mungkin 2-3 pertanyaan lagi ya sebelum kita tutup. Ini perempuan yang berdiri, silakan maju ke depan. Saya suka dengan berdiri di atas itu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, mulai dari tadi saya di belakang loh Pak, sampai naik ke panggung. Oh iya. Nggih. Nama saya Rila Wigati, SPD Pak. Kebetulan juga saya lulusan alumni IKIP Negeri Malang ya Pak. Tata niaga pemasaran Mbak Rosi. Ya maaf, saya single parent dari 5 anak. Memang saya selama ini masih di mata manusia belum berhasil Pak. Karena manusia melihat keberhasilan itu bukan proses, tapi dari hasil. Terus yang saya kasih masukan ya Pak. Saya mau tanya, apakah benar yang saat lalu itu hoax atau kebenaran ya Pak? Untuk mencegah perceraian itu dengan keperawanan ya Pak ya. Jadi mau menikah itu dianu dari perawanan. Saya nggak setuju, sangat tidak setuju. Kenapa? Karena keperawanan itu bisa dirusak karena lingkungan, ya kan Mbak? Terus saya mau kasih masukan. Terus maaf, saya pengidola Pak Ahmad Mustafa Bisri, salah satu idola saya. Mbak Rosiana juga. Dan kebetulan ini adalah orang-orang yang dimuliakan Allah. Dan semua para penontonnya juga, pemirsa di TV juga. Insya Allah, amin. Terus yang kemudian Mbak Rosi saya kasih masukan tadi, untuk pemasaran, memang adalah dilihat dari pangsa pasar ya Pak, untuk ratingnya ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Tapi yang kedua adalah budaya lokal. Seperti kita ketahui Indonesia itu latah Pak, apalagi di kampung. Tonggone situ tuku TV kabeh. Ya kan, zaman segitu masih TV-nya belum berwarna. Terus beli berwarna sampai yang enggak punya uang beli, ingat ya, beli kacanya yang berwarna ya. Itu. Terus kemudian nanti satunya bangun ikut bangun semua. Terus yang satu itu udah budaya lokal. Seperti kita ketahui Facebook, yang terbanyak adalah masyarakat Indonesia. Karena kelatahan kita atau kelemahan kita itu dimanfaatkan oleh orang-orang dalam tanda petik politik Pak. Saya ingat Gus Dur matur gini, janganlah berkecimpung dalam dunia politik. Kalau berkecimpung itu, kalau
kamu punya jiwa kriminal, masuk. Jadi salah satunya adalah itu. Maaf, politik sebenarnya bagus. Yang tidak bagus oknumnya ya Pak. Terus kemudian masalah keperawanan ya Mbak Rosi. Sebaiknya gini, madrasah yang berawal itu kan dari rumah tangga ya Pak. Kenapa kita tidak meniru, maaf non muslim ya Mbak Rosi, sebelum menikah itu ada pelatihan. Sedangkan di Islam pelatihannya adalah LSM ya Pak, pranikah. Kenapa tidak Menteri Agamanya yang menanamkan? Maaf nonton ini tolong sampaikan ke Menteri Agama ya Pak ya. Karena jenengan host dan saya minta maaf, masukan ya Pak. Kan katanya Nabi, jangan melihat siapa yang bicara, tapi lihat isi dari pembicaraannya. Baik. Berarti dari idenya Mbak Rosi, kan maaf yang non muslim ya kan Mbak Rosi. Jadi kita tuh menyamakan, nggak bisa toleransi itu dipadukan. Jadi sejalan. Jadi agama itu semua kan mengejar kebaikan. Jadi seperti gini, kalau kita mau ke Pasar Turi, ada yang lewat Dr. Stomo, Taman Bungkul ya Pak ya. Terus ada yang lewat ke Duku Kupang, ada yang lewat Sidosermo. Tapi tujuannya kan sama, Tuhan. Hanya sebutannya yang beda. Baik, nah, baik. Toleransi dan Kanjeng Nabi adalah terkenal orang yang toleransinya sangat tinggi. Ya. Dan semoga Indonesia pun juga yang saya harapkan seperti orang Jawa. Jawa itu bukan orang Jawa, Pulau Jawa. Jawa artinya mengerti ya Pak ya. Jangan pinter, kalau pinter meminteri. Kalau mengerti bisa membedakan mana yang baik dan yang mana benar. Dan empunya ini perempuan-perempuan inilah nanti yang meneruskan generasi. Matur nuwun ngapunten kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Dari sebelah sini yang saya ingin mewakili. Ya, silakan. Singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi. Kebetulan saya sekarang lagi disertasi di UNER. Ini ada hal yang menarik dari awal pembukaan tadi itu. Alhamdulillah UIN sudah mulai meresmikan yang memang pangsa pasarnya sekarang lagi tren, yaitu produk halal. Tapi setelah tampil di slide-nya saya kaget. Temanya halal center, isinya jual beli. Semacam sebuah, akhirnya dalam pikiran saya, apakah semudah itu memahami halal, produk halal yang di dalamnya adalah jual beli. Karena jujur saya tidak tahu dari Bapak Menteri Kemenak sejauh mana regulasi tentang halal ini, kalimat halal ini. Karena kalau kita bayangkan, saya juga lagi observasi di Banyuwangi ada beach halal, pantai halal. Di Lombok ada halal tourism, honeymoon tourism macam-macam. Dan MUI Lombok berani mensertifikasi. Satu, akhirnya terkesan halal itu menjadi komoditi. Benar apa yang dikatakan Gusmus, makanya kita harus kaya biar keagamaan kita bisa totalitas. Kan ini. Dan juga untuk Mbak Rosi, saya pengen tanya, jurnalis senior ini sudah malang melintang dari stasiun TV ke TV yang lainnya, tapi tetap modis. Pertanyaan saya sederhana, bagaimana Kompas TV ini akan bertahan di mana pangsa pasar itu yang menarik adalah konsumen itu adalah melihat apa yang ada real di dalam masyarakat. Apakah benar masih menjunjung independensi atau idealisme ke jurnalisme? Maaf. Jurnalisme ini saya agak pesimis, sanksi tentang jurnalisme. Karena semua dunia jurnalis ini, ya maaf, pengusaha atau rata-rata politik. Semua stasiun TV, ya maaf, adalah pemilik partai. Kalau kita mau jujur. Saya tidak tahu. Poinnya sudah kita tangkap ya. Oke, makasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu lagi dari belakang sini, silahkan. Saya beri kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya meskipun mungkin duduk di tempat para tamu undangan, tapi saya diberi kesempatan untuk bertanya. Salam takzim saya kepada Bapak Kiai Haji Mustafa Bisri, Mbak Rosi, Bapak Menteri yang saya muliakan dan saya hormati, Prof. A'la juga, terima kasih banyak. Saya tidak akan panjang, saya akan akhiri dengan sebuah pertanyaan. Saya yakin bahwa judul Islam Indonesia Penebar Kedamaian, iya, ini adalah judul yang luar biasa. Kita juga
mendapatkan penegasan dari Al-Quran bahwa Nabi kita itu hanya diutus untuk menebar rahmat, untuk menebar kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita pun ketika membaca surat-surat di Al-Quran, ada 113 surat yang dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan saya yakin agama Islam tidak akan pernah diambil alih oleh mereka yang mengatasnamakan agama, khususnya agama Islam, untuk menyebarkan agama ini dengan cara-cara yang identik dengan anarkisme dan kekerasan. Saya yakin Islam sepanjang masa dan sampai akhir masa akan tetap damai, amin, amin, dan teduh insya Allah. Amin. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, karena saya hanya ingin curhat sebenarnya. Di sebelah saya ini ada seorang mukmin, ada seorang muslim yang tinggal di negara Indonesia, negara yang meyakini Bhinneka Tunggal Ika, dan kebetulan agamanya juga Islam. Tapi saya melihat seakan dia ini warga yang diusir dari tempat tinggalnya, dari kampung halamannya. Kalau kita selama ini orang Islam marah karena ada penjajah Zionis Israel yang mengusir bangsa Palestina dari negerinya, tapi kita sekarang melihat bahwa dekat, tidak jauh dari Jawa Timur ini, ada ratusan kepala rumah tangga, bahkan mungkin jumlahnya hampir 400 orang yang 5 tahun lebih terusir dari kampung halamannya, dari desa yang bernama Nangkernang di Sampang sana. Ini mereka terusir, rumah mereka semuanya dibakar, rumahnya dibakar. Dan lebih singkat, mereka lebih dari 5 tahun terlunta-lunta tinggal di pengungsian. Dan yang saya ingin tanyakan adalah, apa solusi dari negara Indonesia yang berbineka ini untuk bisa bersama-sama mengembalikan para pengungsi ini dengan damai, karena mereka mau kembali dengan damai. Terima kasih. Terima kasih. Baik, monggo silakan yang ingin mengawali, Prof. A'la atau Mbak Rosi yang lebih banyak menanyakan tentang media tadi. Silakan. Soal media tadi sekali lagi ditanya soal independensi. Saya harus sekali lagi mengulang bahwa kami yang bekerja di bawah Kompas Gramedia, Kompas, harian Kompas, Kompas.com, Kompas TV, dan beberapa anak usaha lainnya, kami merasa cukup beruntung, Pak, karena yang membangun, pemilik maupun orang yang tertinggi di perusahaan kami itu bernama Bapak Yakob Utama, dan dia seorang jurnalis. Jadi saya tidak tahu lagi harus menjelaskan seperti apa pada Anda bahwa kami tidak ada afiliasinya dengan politik. Itu modal awal. Tapi saya tidak berpretensi atau mengatakan bahwa tidak ada jurnalis yang baik di media-media yang pemiliknya terafiliasi partai politik. Saya tidak ingin mengatakan itu. Jurnalis yang baik akan bisa dimanapun berada. Jurnalis yang nggak baik juga bisa dimanapun berada. Independensi kami di Kompas TV dimulai dari atas, tidak ada titipan apapun, tidak ada kepentingan apapun. Apakah jurnalis itu bisa subjektif atau enggak? Pasti bisa, kami ini manusia. Tapi bagaimana merumuskan objektivitas? Itulah yang disebut dengan sidang redaksi. Sidang redaksi itu harus bebas dari intervensi pemilik. Sidang redaksi itu harus bebas dari keinginan subjektif orang per orang. Itulah singgasana utama kemandirian ruang redaksi. Jadi waktu yang sebenarnya akan menjadi contoh bagaimana sebuah media yang mempertahankan integritas dan idealisme. Dan semoga kami bisa terus mempertahankan reputasi itu. Terima kasih. Baik, jadi sekedar tambahan, tentu yang diperankan media tidak bisa lepas dari politik dalam pengertian politik yang menyeluruh, high politik. Karena tentu manusia tidak bisa lepas dari politik. Tapi politik yang substantif, yang esensial. Misalnya menegakkan keadilan, melindungi hak asasi manusia, persamaan di depan hukum, itu adalah nilai-nilai yang harus diperjuangkan oleh semua kita dan tidak terkecuali media. Yang tidak boleh adalah politik praktis tadi itu, karena itu menjadi porsi partai-partai politik, para politisi yang memang memerlukan dukungan
oleh konstituennya untuk lalu kemudian dia bisa mengagregasi, bisa memperjuangkan aspirasi politik praktisnya di forum-forum politik. Jadi ini yang perlu kita fahami secara lebih baik. Jadi kita tentu bukanlah orang-orang yang apolitis. Karena kalau kita tidak memiliki kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekitar kita, maka kita menjadi asosial, menjadi apolitik. Tapi politik yang high, politik tadi itu, politik tingkat tinggi dalam artian politik yang esensial, yang substansial nilai-nilainya. Saya pikir itu. Prof. A'la ada yang ingin ditanggapi? Silakan. Terima kasih. Sejauh yang saya ketahui, Habib, pemerintah berusaha untuk sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan-persoalan sekecil apapun yang ada. Tapi tentu dengan mempertimbangkan akibat sosial dan semacamnya. Segala cara yang itu memang dibenarkan dan dalam rangka untuk memperbaiki itu dilakukan. Misalnya salah satu persoalan adalah persoalan pendidikan dan semacamnya. Kita coba di sana. Kita coba cerdaskan, bukan hanya sekedar pengajaran kata Gusmus, bahkan menurut saya Gusmus bukan, bukan kurang mengaji. Mengaji kalaupun sebentar, saya ngaji sebentar Gus, tapi belajar banyak dari jenengan. Saya kira pendidikan, dari pendidikan kemudian ekonomi dan semacamnya kita tingkatkan semua tanpa membedakan. Saya tahu persis betapa dengan diskusi dengan berbagai pihak. Yang penting mungkin itu bagian bagaimana mendapatkan pahala Habib. Tapi saya bukan janji ini, pemerintah dari pusat terutama Kementerian Agama, saya sering konsultasi dan semacamnya, staf kepresidenan terus melakukan itu tanpa menimbulkan persoalan baru. Itu yang ingin kita kembangkan. Mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih. Berikutnya monggo Gusmus sekaligus nanti closing statement dari Gusmus dari seluruh dialog kita malam hari ini. Silakan. Ya, jadi kita itu ada yang seperti saya, ada yang seperti Mbak Rosi, ada yang seperti Pak Menteri, ada yang seperti Pak Rektor. Kita itu dari berbagai manusia yang mempunyai kedudukan sendiri-sendiri. Permasalahan-permasalahan tentang menjaga keindonesiaan segala macam, menjaganya juga berbeda-beda. Mbak Rosi berbeda dengan saya, berbeda dengan Pak Rektor, berbeda dengan Pak Menteri. Ada persoalan-persoalan di dalam masyarakat kita. Saya paling-paling hanya berkoar-koar, hanya ngomong atau nulis. Tapi kalau Pak Menteri ini bisa eksekusi. Jadi kalau pemerintah itu lain dengan saya menghimbau itu pantas. Kalau pemerintah menghimbau itu kurang pantas. Oh bisa melaksanakan kok mempunyai wewenang. Saya bilang polisi kok menghimbau. Itu gimana? Nah kan enggak usah jadi polisi, saya saja bisa kalau hanya menghimbau. Jadi persoalan-persoalan ini pemerintah harus yang di depan sendiri, karena yang mempunyai tanggung jawab melayani umat semua ini adalah pemerintah. Pemerintah. Jadi soal halal haram, soal diskriminasi segala macam. Kalau hanya Pak Rektor, apalagi saya, tidak bisa. Pemerintah harus tegas. Yang tidak sesuai dengan hukum, ya sudah. Tidak usah bagaimanakan, tidak usah. Begitu ada undang-undangnya, ada aturannya, ada hukumnya. Semua harus, karena kita di negara hukum, semuanya harus taat hukum, siapapun harus. Nah, jadi harus ada yang langsung eksekusi karena mempunyai wewenang, ada yang menghimbau, ada yang mengadakan semacam ini, itu semua nanti bareng-bareng
untuk mendandani rumah kita yang sudah disawati sendiri sama orang-orang itu. Jadi dengan demikian kita saling mendukung untuk kepentingan Indonesia ini. Dalam rumah ini tentu saja berbeda-beda, isinya macam-macam. Ya bagaimana kita memanage keluarga kita sendiri dalam rumah itu. Intinya sudah diajarkan oleh agama, yaitu dengan rahmatan, kasih sayang. Asal kita mendahulukan kasih sayang, kita bukan hanya akan masuk surga, tapi kita sudah di surga itu sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum.